Komandan Kompi, Anda baik-baik saja? Prajurit muda itu bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, kata perwira muda itu. Untungnya, kilat-kilatan petir itu menghancurkan batu-batu yang berjatuhan. Kalau tidak, aku pasti sudah tamat. Ia melirik ke lereng bukit tempat batu itu terguling, masih merasakan ketakutan yang membayangi. Lagi pula, batu itu cukup besar. 2 atau 3 orang mungkin takkan sanggup mengelilingi dan memeluknya. Jika seseorang tertimpa batu, bukan hanya orang yang akan tewas, bahkan mobil pun akan hancur total di tempat. Alhamdulillah, ujar prajurit muda itu, masih terguncang saat mengingat momen mengerikan itu. Perwira muda itu mengangguk ya, terima kasih Tuhan. Tanpa ia sadari, yang melindunginya bukanlah campur tangan dewa, melainkan Zhao Chen. Pada saat ini, Zhao Chen keluar dari mobil. Dia bukan satu-satunya yang keluar dari mobil. Yang Jingbo juga keluar dan berjalan cepat menembus hujan menuju petugas muda itu. Bertanya, apakah Anda terluka? Kami dokter. Jika Anda terluka, kami bisa merawat Anda. Saya baik-baik saja. Melihat Yang Jingbo tidak mengenakan payung atau jas hujan, petugas muda itu segera melepas jas hujannya dan menawarkannya kepadanya. Sambil bertanya, apakah Anda tim medis yang menuju ke daerah bencana? Yang Jingbo segera menghentikannya. Berkata, tidak perlu jas hujan. Kita akan segera pergi. Jadi tidak apa-apa kalau tidak pakai. Tapi kamu harus tetap di sini. Tanpa jas hujan, kamu pasti akan sakit karena hujan. Lalu ia menjawab, kami adalah tim medis yang dikirim oleh Universitas Kedokteran Sihua untuk bergegas ke daerah bencana guna melakukan penyelamatan. Kapan jalan ini akan dibuka untuk lalu lintas? Petugas muda itu berkata, seperti yang baru saja Anda lihat, ruas jalan ini terus-menerus mengalami longsoran batu. Terlalu berbahaya. Saya tidak bisa menjamin kapan jalan ini akan dibuka untuk lalu lintas. Yang Jingbo berkata dengan wajah getir, bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak orang terluka dan sakit di daerah bencana menunggu kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Perwira muda itu berkata dengan susah payah, tapi jalan ini sungguh terlalu berbahaya. Saat itu, Zhao Chen menghampiri dan menyela. Kurasa saat paling berbahaya bagi jalan ini telah berlalu. Sebagian besar batu lepas di lereng bukit telah terguling. Seharusnya tidak akan ada lagi batu yang jatuh dalam waktu dekat. Bagaimana mungkin? Perwira muda itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya. Zhao Chen berkata, bagaimana kalau begini? Mari kita amati sekitar 10 menit dan lihat apakah ada batu lagi yang jatuh. Waktu pengamatan 10 menit terlalu singkat, kata perwira muda itu sambil menggelengkan kepalanya. Zhao Chen berkata dengan ekspresi serius, tapi waktu adalah hidup. Apalagi saat ini, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Perwira muda itu terbujuk. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk dan berkata, baiklah, amati selama 10 menit. Jika benar-benar tidak ada batu yang jatuh, saya akan mengizinkan Anda lewat, tetapi Anda harus cepat. Lewati bagian berbahaya itu sesegera mungkin untuk menghindari kecelakaan. Tidak masalah, jawab Zhao Chen dan Yang Jingbo serempak. 10 menit berlalu dengan cepat, dan yang mengejutkan, seperti yang dikatakan Zhao Chen, tidak ada lagi batu yang menggelinding menuruni lereng bukit. Jalan yang tadinya penuh bahaya, tiba-tiba tampak aman. Pada saat yang sama, kendaraan-kendaraan teknik, yang bekerja dalam kondisi berbahaya, membersihkan batu dan pepohonan yang menghalangi jalan. Meskipun masih banyak batu di jalan, kini jalan tersebut dapat dilalui, meskipun nyaris tak bisa dilalui. Bisakah kami lewat sekarang? Tanya Zhao Chen. Baiklah. Petugas muda itu melambaikan tangan agar mereka lewat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, hebat sekali. Bagaimana kalian tahu bahaya di jalan ini sudah lewat? Tidak ada yang aneh tentang itu. Aku sudah belajar geografi. Jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Omong kosong. Dia tidak pernah belajar geografi. Alasan lereng bukit tidak terus runtuh dan batu-batu tidak berjatuhan adalah karena Jorogumo. Baru saja Zhao Chen keluar dari mobil, di bawah naungan malam, ia memanggil roh laba-laba dari tempat tinggal hantu dan memerintahkannya memanjat lereng bukit dan menenun jaring pelindung khusus dengan sutra laba-laba lengketnya, yang kemudian ditempatkan di atas bagian lereng bukit yang runtuh. Jaring laba-laba Jorogumo tidak hanya sangat berguna saat berhadapan dengan musuh, tetapi juga terbukti cerdik dalam melindungi bagian jalan ini. Ayo pergi, teriak Yang Jingbo, lalu berbalik dan segera berlari ke mobil. Zhao Chen juga masuk ke dalam mobil. Mobil van itu segera melaju dan dengan hati-hati serta cepat melintasi bagian jalan yang terkena dampak tanah longsor. Sesampainya di seberang jalan yang runtuh, Zhao Chen dan rombongannya melihat bahwa sisi jalan tersebut juga terhalang oleh banyak kendaraan. Sebagian besar penumpang di dalam mobil adalah wisatawan yang berkendara ke Yangdong dan ingin segera meninggalkan Yangdong untuk menghindari bencana pasca gempa. Ada juga beberapa korban luka yang telah dievakuasi ke tempat yang relatif aman seperti Dongri untuk mendapatkan perawatan. Melihat mobil-mobil van tersebut melaju melawan arus menuju daerah bencana berbahaya, orang-orang di dalamnya melemparkan pandangan penuh terima kasih kepada Zhao Chen dan yang lainnya, yang mengenakan jas putih.
Tiba-tiba seseorang berteriak, "Kamu telah bekerja keras." Seketika, ungkapan rasa terima kasih serupa pun terdengar. Di dalam mobil van, semua orang tanpa sadar menegakkan dada mereka. Pada saat itu, mereka merasa bangga, tetapi juga merasakan beban tanggung jawab di pundak mereka. Perasaan khusus yang sama muncul dalam diri Jorogumo, yang baru saja selesai menenun jaringnya. Karena kata-kata terima kasih ini juga untuk itu. Ini adalah pertama kalinya seekor laba-laba, yang selama ini dikenal menenun jaring untuk menyakiti manusia, menggunakan jaringnya untuk menyelamatkan dan melindungi manusia. Hal ini memberinya rasa bangga dan kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di jalan di depan, Zhao Chen dan rombongannya melewati beberapa bagian yang rawan longsor, tetapi berkat perlindungan jaring yang ditenun diam-diam oleh perempuan bernama Luo Xinfu, mereka dapat melewatinya dengan lancar. Hal ini membuat semua orang di dalam bus takjub akan keberuntungan mereka. Seolah-olah Tuhan ada di pihak kita, kata Chen Wan, seorang guru keperawatan, dengan penuh emosi. Kata-katanya diamini oleh banyak guru. Hanya Zhao Chen yang tahu kebenarannya, tetapi ia tidak bisa mengatakannya, juga tidak bisa membicarakannya. Ia hanya bisa diam-diam menjulurkan tangannya keluar jendela mobil dan mengacungkan jempol kepada Luo Xinfu yang sedang melaju kencang menuruni lereng mengejar van itu. Meski hari sudah gelap dan Jorogumo berada di lereng bukit yang jauh, Zhao Chen yakin dia bisa melihat pujiannya. Jorogumo melihat acungan jempolnya dan tahu dia memujinya, yang membuatnya semakin bangga dan merasa terhormat. Setelah lebih dari 3 jam perjalanan yang bergelombang, minivan memasuki Kabupaten Yangdong. Meskipun kota kabupaten ini kecil, kota ini dibangun dengan sangat indah karena menjadi tujuan wisata. Namun, setelah gempa bumi besar, daerah itu menjadi reruntuhan. Saat van memasuki kota kabupaten, Zhao Chen dan rekan-rekannya melihat keluar jendela. Beberapa rumah di kedua sisi jalan retak akibat gempa, sementara yang lain, dengan kualitas yang sedikit lebih buruk, runtuh seluruhnya. Banyak papan nama toko dan barang-barang dekoratif seperti ubin di dinding bangunan terguncang dan hancur berkeping-keping. Beberapa barang ini tampaknya telah mengenai orang, dan terdapat bercak-bercak darah yang besar di jalan. Bahkan hujan pun tak mampu membersihkan darah tersebut. Di jalanan, hampir tak terlihat orang biasa, hanya tentara dan tim penyelamat yang mencari korban selamat di reruntuhan bangunan. Sebagian besar orang telah pergi ke area terbuka di kota kabupaten, tempat tenda-tenda darurat bencana sementara didirikan pemerintah untuk mereka beristirahat. Sistem komunikasi di Yangdong berhasil dipulihkan setelah upaya maksimal dari berbagai departemen terkait. Yang Jingbo telah menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Yangdong dalam perjalanan dan mengetahui bahwa posko medis sementara telah didirikan di alun-alun kabupaten. Area tersebut terbuka dan tidak ada bangunan tinggi di sekitarnya, sehingga menjadikannya area yang sangat aman selama gempa bumi. Oleh karena itu, segera setelah van memasuki Kabupaten Yangdong, Yang Jingbo menggunakan walkie-talkie untuk menginstruksikan para pengemudi agar melaju ke sana. Setelah mengetahui bahwa sistem komunikasi telah dipulihkan, Zhao Chen juga mengeluarkan teleponnya dan menelepon Lin Sui, Zhao Ling, dan lainnya. Kali ini, teleponnya tidak hanya berdering sekali lalu otomatis menutup telepon, tetapi entah kenapa, berdering cukup lama tanpa diangkat. Hal ini membuat jantung Zhao Chen yang tadinya lega kembali berdebar kencang, dan ia hanya bisa menghibur diri dengan bergumam, mereka akan baik-baik saja, mereka pasti akan baik-baik saja. Dia ingin menggunakan teknik pelacakannya untuk mengetahui di mana semua orang berada, tetapi mobilnya penuh sesak dan tidak nyaman untuk menggunakan teknik itu. Mobil van itu segera tiba di alun-alun di Kabupaten Yangdong. Dari kejauhan, semua orang bisa melihat banyak tenda didirikan di alun-alun, tempat banyak orang berlindung. Gempa bumi tersebut berdampak parah pada pasokan listrik di Kabupaten Yangdong, mengakibatkan pemadaman listrik di seluruh kota, termasuk alun-alun. Namun, ini adalah lokasi medis dan pemukiman sementara, dan pasokan listrik harus terjamin. Khususnya, dokter tidak dapat merawat korban luka atau melakukan operasi di malam hujan ini tanpa penerangan. Oleh karena itu, dinas terkait telah mendatangkan beberapa generator bensin untuk memastikan lokasi medis sementara memiliki penerangan hingga listrik pulih. Beberapa orang bahkan menyalakan mobil mereka sendiri, menyalakan lampu depan, dan mengarahkannya ke alun-alun untuk memberikan penerangan. Dengan lampu menyala, orang-orang yang berlindung di alun-alun merasa tidak terlalu takut, malah lebih berani dan tenang. Banyak yang bahkan secara spontan pergi membantu para dokter dan perawat. Meskipun tidak tahu ilmu kedokteran, mereka tetap bisa membantu membawa korban luka dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Van itu berhenti di samping alun-alun. Zhao Chen dan rombongannya keluar, membawa perbekalan, dan mengikuti petugas medis setempat dari Yangdong yang datang untuk menyambut mereka, menuju posko medis sementara di tengah alun-alun. Orang-orang yang mengungsi di alun-alun berkumpul untuk membantu membawa obat-obatan dan peralatan medis. Setibanya di posko medis sementara, rombongan melihat orang-orang terluka berserakan di mana-mana. Begitu pula para dokter dan perawat yang begitu sibuk hingga mereka bahkan tidak sempat mengatur napas. Seorang petugas datang dan berkata dengan tulus, "Terima kasih atas kedatangan Anda. Ada beberapa posko medis sementara di Kabupaten Yangdong,
tetapi semuanya kekurangan pasokan medis. Kedatangan Anda sangat meringankan situasi ini. Mengingat perjalanan Anda yang panjang, mohon beristirahat sejenak sebelum kembali merawat yang terluka. Semua orang dengan suara bulat menolak, dengan mengatakan, kami tidak lelah, kami tidak perlu istirahat, dan kami bisa segera bekerja. Dengan begitu banyak korban luka yang menunggu untuk dirawat, bagaimana mungkin mereka membuang waktu untuk beristirahat? Semakin cepat mereka bekerja, semakin banyak pasien yang bisa mereka rawat, dan semakin besar peluang menyelamatkan nyawa mereka yang terluka parah. Orang yang bertanggung jawab sangat ingin agar mereka segera terlibat dalam penyelamatan yang terluka, jadi dia tentu saja tidak menolak dan mengangguk setuju sambil berkata, kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Chen dan timnya segera bergabung dalam upaya merawat yang terluka. Seorang pria dengan kepala pecah dan berlumuran darah dibawa masuk saat itu juga. Seorang dokter setempat datang untuk memeriksanya, dan Zhao Chen, melalui teknik observasi kimia, menemukan bahwa pria itu tidak hanya memiliki kulit kepala yang robek tetapi juga hematoma di dalam tengkoraknya. Meskipun tengkoraknya tidak retak, ia mengalami sakit kepala dan kebingungan. Dia segera membagikan penemuannya. Dokter setempat, Chuning, cukup terkejut. Menemukan robekan kulit kepala bukanlah hal yang aneh. Robekan itu mudah terlihat. Namun, bagaimana Zhao Chen tahu ia menderita sakit kepala dan kebingungan sebelum pasien menjelaskan gejalanya? Dan bagaimana ia melangkah lebih jauh dan mendiagnosis hematoma intrakranial? Apa dia benar-benar melihat semua ini dengan mata telanjangnya? Bercanda? Ya. Itu mata, röntgen, atau CT scan? Chuning mengira Zhao Chen adalah mahasiswa yang dibawa oleh seorang profesor dan mengira ia hanya omong kosong. Saat hendak menegurnya, Yang Jingbo berkata, ada hematoma intrakranial, dan itu memengaruhi kesadaran pasien. Ini membutuhkan operasi segera. Namun, kondisi di sini membuat operasi semacam itu sangat sulit dilakukan. Belum lagi, menemukan hematomanya saja sudah sangat sulit. Chuning tercengang. Dia tahu Yang Jingbo adalah seorang profesor di Universitas Kedokteran Sihua, jadi dia tidak mengerti mengapa Yang Jingbo mau mempercayai omong kosong seorang pemuda. Tanpa sadar, dia menatap Zhao Chen dan tiba-tiba menyadari bahwa pemuda itu tampak agak familiar. Chuning mengerutkan kening sambil berpikir, lalu tiba-tiba sebuah nama muncul di benaknya, dan dia berseru kaget, kamu adalah Zhao Chen? Benar, aku Zhao Chen. Zhao Chen mengangguk sebagai jawaban. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar, suara yang telah lama ia rindukan, terdengar dari sampingnya Zhao Chen. Apa yang membawamu ke sini? Zhao Chen buru-buru menoleh dan melihat ke arah suara itu, dan melihat sosok cantik berjalan keluar dari tenda di sebelahnya. Dialah Lin Xue, orang yang sangat dirindukannya. Lin Xue berlumuran darah dan tampak kelelahan, tetapi Zhao Chen melihat kegembiraan yang mendalam di matanya. Saya sangat gembira dengan kedatangannya. Xiao Xue, aku di sini. Zhao Chen menatapnya dan senyum tipis muncul di bibirnya. Lin Xue juga tertawa, aku tahu kau akan datang. Setelah gempa bumi, ia merasa tegang dan takut, terutama karena ia tidak bisa menelepon dan menghubungi dunia luar. Ia benar-benar ketakutan saat itu. Saat itu, ia teringat Zhao Chen. Meskipun ia tidak bisa menghubungi Zhao Chen, ia sangat yakin bahwa Zhao Chen pasti akan datang mencari mereka. Sekarang, ternyata keyakinannya tidak salah. Zhao Chen Zhen telah tiba. Hal ini menyebabkan air mata menggenang di matanya. Lin Xue, bukan hanya Zhao Chen yang ada di sini, ada juga banyak guru seperti kita di sini, selain Yang Jingbo. Semua orang di Universitas Kedokteran Sihua tahu bahwa Zhao Chen dan Lin Xue adalah pasangan. Bahkan, di mata para dosen mereka, Zhao Chen dan Lin Xue adalah pasangan yang serasi, pasangan emas. Lin Xue kemudian memperhatikan yang lain, menjulurkan lidahnya dengan malu, dan menyapa mereka. Oh, Direktur Yang, dan semua guru, apa yang membawa kalian ke sini? Yang Jingbo berkata, gempa bumi melanda Yangdong, dan sekolah membentuk tim medis. Kami semua anggota tim. Tapi apa yang kalian lakukan di sini? Lin Xue menjawab, saya datang ke sini untuk berlibur bersama beberapa teman sekelas dan kami mengalami gempa bumi. Kami melihat banyak orang terluka. Jadi kami menjadi sukarelawan dan menggunakan pengetahuan medis yang kami pelajari di sekolah untuk membantu para dokter dan perawat di sini merawat yang terluka. Bagus sekali. Puji Yang Jingbo sambil mengacungkan jempol. Kamu tidak mempermalukan Universitas Kedokteran Sihua. Nanti kalau aku pulang, aku pasti akan melaporkannya dan meminta pihak universitas untuk memujimu. Lin Xue menggelengkan kepalanya, kami hanya melakukan apa yang kami bisa. Mengapa kami harus meminta imbalan? Anak baik. Yang Jingbo tersenyum, tidak melanjutkan topik, melainkan menunjuk pasien dengan cedera kepala, dan berkata kepada Chuning, pasien yang cedera ini harus segera dipindahkan. Meskipun banyak anggota tim medis kami yang dapat melakukan operasi kranioserebral, dengan kondisi peralatan yang sangat sederhana saat ini, menyelesaikan operasi semacam itu sama sulitnya dengan memanjat langit. Chuning mengangguk berulang kali. Setelah mengetahui identitas Zhao Chen, ia tidak lagi meragukan diagnosis yang diberikan Zhao Chen.
Sejak Zhao Chen pergi ke Jepang untuk menantang pengobatan tradisional Tiongkok, ia telah mendapatkan reputasi sebagai mesin sinar X mata manusia di komunitas medis domestik. Keahlian diagnostiknya tak tertandingi di komunitas medis domestik dan bahkan global, tak kalah hebatnya dengan sinar X atau CT scan. Karena ia mengatakan bahwa pasien tersebut mengalami hematoma intrakranial dan telah memengaruhi kesadarannya. Ia pasti benar. Sebelum gempa bumi, rumah sakit memiliki peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan bahkan melakukan operasi semacam itu pun sulit dan berisiko. Sekarang, mereka berada di pos medis darurat di alun-alun dengan hanya peralatan bedah dasar, dan bahkan pencahayaannya redup. Melakukan operasi serumit itu sungguh mustahil. Aku akan segera menyiapkan kendaraan untuk membawanya ke Dongri, kata Chuning sambil bergegas mencari seseorang. Saat itu, Zhao Chen menghentikannya dan berkata, hematoma di otak pasien menekan saraf, yang membuat kondisinya sangat buruk. Perjalanan ke Dongri akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 jam, dan hujan deras, sehingga jalanan akan bergelombang dan licin, yang dapat memperburuk kondisinya dan mengancam nyawanya. Jadi, meskipun kami harus memindahkannya, kami harus terlebih dahulu melakukan operasi pengangkatan hematoma sebelum memindahkannya. Chuning berkata dengan wajah getir, tapi kondisi di sini sama sekali tidak cocok untuk melakukan operasi yang sulit dan berisiko tinggi seperti itu. Aku akan melakukannya, kata Zhao Chen. Aku yakin bisa menyelesaikan operasi ini. Chuning membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum dia sempat menyuarakan keraguannya, Yang Jingbo berkata, apakah kamu benar-benar yakin? Zhao Chen tertawa Direktur Yang, kapan Anda pernah melihat saya membual dan melebih-lebihkan dalam hal merawat pasien? Dia benar-benar percaya diri. Dalam situasi saat ini, kesulitan dan risiko terbesar dalam mengangkat hematoma intrakranial terletak pada ketidaktahuan lokasinya. Namun, bagi seseorang yang memiliki kemampuan mengamati Qi, hal ini sama sekali bukan masalah. Yang Jingbo mengangguk. Pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa jika Zhao Chen mengatakan suatu penyakit bisa disembuhkan, maka itu pasti mungkin. Sekalipun penyakit itu dianggap sulit atau berisiko oleh mereka, itu bukan apa-apa bagi Zhao Chen. Jadi dia berkata, baiklah, Anda akan melakukan operasi ini. Lalu dia menoleh ke Chuning dan bertanya, Dr. Chu, apakah Anda punya bor untuk kraniotomi dan jarum untuk menguras hematoma di sini? Melihat semua orang sangat percaya pada Zhao Chen, Chuning hanya bisa berusaha percaya bahwa ia mampu menyelesaikan operasi. Namun, setelah mendengar pertanyaan Yang Jingbo, ia tampak cemas dan berkata, kita hanya punya jarum suntiknya. Bornya masih ada di rumah sakit. Haruskah aku pergi mengambilnya? Jangan pergi, kata Zhao Chen sambil melambaikan tangannya. Dengan gempa susulan yang masih berlangsung, tidak ada yang bisa menjamin kau tidak akan menghadapi bahaya jika kau kembali ke rumah sakit. Jarum tusuk saja sudah cukup, kau tidak perlu bor. Tanpa bor? Chuning terkejut. Tapi kalau tidak pakai bor, bagaimana caranya melubangi tengkorak dan memasukkan jarum tusuk? Zhao Chen tersenyum tipis dan berkata, aku punya caraku sendiri. Aku akan meminta Dr. Chu untuk membantuku menemukan jarum suntik. Baiklah, baiklah, jawab Chuning sambil berbalik mencari jarum suntik. Yang Jingbo dan yang lainnya juga pergi untuk merawat korban luka lainnya. Zhao Chen memberi isyarat kepada Lin Sui Xiao Sui, kemarilah dan jadilah asistenku. Bantu aku dengan perawatan praoperasi untuk yang terluka. Baiklah, jawab Lin Sui dan datang untuk membantu. Zhao Chen melirik noda darah di pakaiannya. Itu adalah darah orang-orang terluka yang dirawatnya. Dalam situasi ini, tidak ada persyaratan khusus seperti mengganti gaun bedah atau gaun steril. Salah satu masalahnya adalah kurangnya sumber daya ini. Setelah gempa bumi, para dokter dan perawat sudah kesulitan menyelamatkan obat-obatan dan peralatan medis penting dari rumah sakit yang rusak, apalagi punya waktu untuk mengambil baju operasi dan baju steril. Lagi pula, dengan begitu banyak korban luka, bahkan jika ada baju operasi dan baju steril, jumlahnya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Zhao Chen lembut, tetapi tangannya tak berlama-lama. Ia pertama-tama menyeka darah dari kepala pria yang terluka itu, lalu mendisinfeksi luka sayatan di kulit kepalanya dengan alkohol dan membersihkan benda asing apapun dari lukanya. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Lin Sui menggelengkan kepalanya, lalu mendesah pelan, pengalaman ini membuatku menyadari tanggung jawabku sebagai seorang perawat. Aku hanya menyesal belum mempelajari cukup banyak ilmu keperawatan untuk membantu mereka yang terluka dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Zhao Chen berbicara dari hati, bukan sekadar memberikan kata-kata penghiburan yang sopan. Jawab Lin Sui patuh, lalu tersenyum manis, senang sekali kau ada di sini. Sebelum Zhao Chen tiba, ia berpura-pura tenang, tetapi di dalam hatinya ia dipenuhi kecemasan. Kini setelah Zhao Chen berdiri di sampingnya, ia tiba-tiba merasa aman, dan hatinya benar-benar tenang. Saat itu, ia merasa bahwa betapapun banyaknya kesulitan dan bahaya yang menghadang, selama Zhao Chen ada di sisinya, ia akan memiliki keberanian untuk mengatasinya.
dan ia yakin ia bisa mengatasinya. Berikan aku jarum, benang, gunting, dan tang bedah, perintah Zhao Chen. Hanya dengan beberapa patah kata, ia selesai merawat luka di kepala pasien dan bersiap menjahitnya sebelum jarum tusuk tiba, baik untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut maupun untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Lin Xue merespons dan menyibukkan diri di bawah arahan Zhao Chen. Pemahaman diam-diam mereka terlihat jelas dalam proses ini. Seringkali, tanpa perlu instruksi Zhao Chen, Lin Xue tahu apa yang ingin dilakukan dan apa yang dibutuhkannya. Selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu agar Zhao Chen dapat menjahit luka di kepala pasien dengan lancar dan mudah. Sambil menjahit lukanya, Zhao Chen masih bertanya tentang yang lain, apakah Ling Er dan Liu Ju juga ada di sini? Mereka semua ada di sini, jawab Lin Xue, sambil menyerahkan peralatan dan membantunya. Meskipun Liu Zuo dan dua lainnya belum memiliki pengalaman klinis, mereka telah menerima pelatihan khusus dari Anda dan dapat menangani beberapa luka ringan. Yang Zi dan yang lainnya bekerja sebagai perawat, sama seperti saya. Ling Er tidak belajar kedokteran, tetapi dia sangat terampil dan dibimbing oleh kepala perawat setempat, sambil belajar. Mereka akan sangat senang mengetahui Anda ada di sini. Aku juga sangat senang, dan aku bangga pada kalian semua. Zhao Chen melirik Lin Xue dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rona merah muncul di wajah Lin Xue. Tetapi lebih dari itu, dia merasakan kegembiraan dan kebanggaan. Jarum tusuknya sudah sampai. Chuning kembali saat itu juga, tepat saat Zhao Chen sedang menjahit lukanya. Tangannya bergerak lincah seperti kupu-kupu. Sebelum ia sempat melihat dengan jelas, Zhao Chen sudah selesai menjahit dan memotong benangnya. Chuning mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat dan tak kuasa menahan napas. Lukanya dijahit dengan sangat indah dan sempurna-sempurna seperti buku teks. Ia berseru dengan tulus, Dr. Zhao, saya pikir Anda ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi saya tidak pernah menyangka keterampilan bedah Anda begitu hebat. Zhao Chen meletakkan peralatan bedahnya dan menjawab, pengobatan tradisional Tiongkok juga memiliki pembedahan, dan tekniknya tidak lebih buruk daripada pengobatan Barat. Hanya saja, perkembangan pesat pengobatan Barat di zaman modern telah membuat orang-orang keliru percaya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak memiliki pembedahan. Begitu. Chuning mengangguk tanda mengerti, lalu menyerahkan jarum suntik kepada Zhao Chen dan bertanya, apakah model ini baik-baik saja? Zhao Chen menerimanya, mengamatinya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Chuning tidak pergi. Dia ingin melihat bagaimana Zhao Chen akan melubangi tengkorak keras itu tanpa bor. Zhao Chen tidak mengusirnya. Sebaliknya, dia memanggilnya dan memintanya untuk membantu menstabilkan kepala pria yang terluka itu. Zhao Chen segera mengambil jarum tusuk dan secepat kilat menusukkannya dengan kuat ke sisi kiri belakang kepala orang yang terluka. Mata Chuning melebar, dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menduga Zhao Chen akan melakukan hal ini. Ada apa ini? Menggunakan jarum suntik untuk menusuk tengkorak? Bercanda? Ya. Tengkoraknya sangat keras. Kalau tidak, bor tidak akan digunakan dalam kraniotomi. Bagaimana dengan jarum tusuknya? Meskipun ujungnya sangat tajam, badannya sangat tipis dan rapuh. Jarumnya mudah bengkok dan patah, apalagi menembus tengkorak, atau bahkan benda yang sedikit lebih keras. Mencoba menusuk tengkorak dengan jarum tidak ada bedanya dengan mencoba memecahkan batu dengan telur. Aneh kalau jarum tusuknya tidak patah. Tunggu, bagaimana ini mungkin? Sebelum Chuning sempat menyelesaikan monolog batinnya, dia terkejut sekali lagi. Sebab ia melihat jarum tusuk tipis itu tidak patah atau bengkok, melainkan langsung menusuk tengkorak pasien dan menembus ke dalam otak. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Seru Chuning kaget, lalu buru-buru menutup mulutnya, takut mengganggu operasi Zhao Chen terhadap pasiennya. Kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Dengan keterampilan medis dan pola pikir Zhao Chen, dia tidak akan mudah terpengaruh. Tangan Zhao Chen tetap tenang saat ia menjawab, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Akupunktur pengobatan tradisional Tiongkok membutuhkan latihan kekuatan jari. Saya bisa menusuk papan kayu dengan jarum emas lunak, dan menusuk tengkorak dengan jarum tusuk tidaklah sulit bagi saya. Ini bukan hanya tidak sulit, tapi juga mudah dilakukan. Seru Chuning. Jarum tusuk menembus tengkorak, memecahkan tantangan utama operasi. Namun, tanpa panduan sinar X dan CT, bisakah Zhao Chen menemukan hematoma intrakranial secara akurat? Chuning masih agak khawatir. Namun ternyata kekhawatirannya tidak beralasan. Dengan bantuan teknik observasi kimia, Zhao Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang lokasi dan ukuran hematoma intrakranial pada korban. Saat itu, ia menggerakkan jarum tusuk dan dengan cepat menemukan hematoma tersebut. Lalu Chuning melihat darah yang terkumpul dikuras keluar. Hal ini membuatnya terdiam, mulutnya ternganga lama tanpa bantuan CT atau sinar X. Zhao Chen benar-benar menemukan hematoma intrakranial dan mengeringkannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Zhao Chen tidak butuh waktu lama untuk menguras semua hematoma dari tengkorak korban. Tanpa tekanan hematoma, sakit kepala dan kebingungan korban langsung membaik secara signifikan.
Zhao Chen mencabut jarum suntik. Karena tidak menyebabkan kerusakan parah pada kepala pasien, tindakan lanjutan menjadi jauh lebih mudah. Setelah menutup lokasi tusukan dengan kain kasa, infus intravena tidak diperlukan. Ia akan mengamati situasinya terlebih dahulu, dan jika tidak ada masalah, pasien bahkan dapat langsung dipulangkan. Luar biasa. Dr. Zhao, keterampilan medis Anda sungguh luar biasa. Chuning mengacungkan jempol pada Zhao Chen, memujinya dari lubuk hatinya. Sudahlah, ayo kita pergi menemui pasien yang lain, kata Zhao Chen sambil tersenyum, sambil membawa Lin Sui keluar dari tenda untuk merawat pasien yang terluka. Pada hari-hari berikutnya, Zhao Chen dengan sigap merawat satu persatu korban luka. Keahlian medisnya yang luar biasa tidak hanya membuat para korban luka dan keluarga mereka terkesan, tetapi juga mendapatkan penghormatan tertinggi dari para dokter setempat. Ketika menghadapi pasien dengan luka yang lebih serius dan mereka ragu untuk mendiagnosisnya, para dokter ini akan secara proaktif mencari bantuannya. Zhao Chen selalu memberikan penilaian yang paling akurat dan rencana perawatan yang paling tepat, membuat para dokter dan korban luka sangat berterima kasih kepadanya. Sebelum mereka menyadarinya, semua orang telah menghabiskan sepanjang malam bekerja di stasiun medis darurat ini. Saat fajar menyingsing, masih banyak pasien. Meskipun para dokter dan perawat kelelahan, mereka mengertakkan gigi dan terus berjuang. Karena mereka berjuang melawan kematian dan penyakit, mereka tidak berani bersantai sedikit pun, meskipun mereka sangat lelah. Perawatan tanpa lelah oleh para dokter dan perawat sangat menyentuh hati semua yang terluka dan keluarga mereka. Terutama melihat para dokter dan perawat ini, yang wajahnya sudah terukir kelelahan, namun mereka tidak mampu untuk beristirahat, mengandalkan menggigit lidah dan bibir mereka untuk merangsang pikiran dan tetap terjaga. Bahkan meskipun perut mereka sudah keroncongan, mereka tidak sempat minum seteguk air atau makan apapun untuk berpacu dengan waktu untuk merawat yang terluka. Orang yang terluka dan keluarganya merasa sangat kasihan terhadap mereka. Kalian semua perlu istirahat. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan berbicara, suaranya bergetar karena sedikit air mata, memanggil para dokter dan perawat. Kalimat itu langsung mendapat respon dari semua orang di alun-alun. Alun-alun itu langsung dipenuhi keributan saat orang-orang mendesak para dokter dan perawat untuk pergi beristirahat. Kamu belum tidur sehari semalam, istirahatlah. Silakan, pergilah dan istirahatlah. Kau akan pingsan karena kelelahan jika terus seperti ini. Anda telah menjalani perawatan intensif, yang telah sangat menguras energi dan kekuatan fisik Anda. Jika Anda tidak beristirahat, tubuh Anda tidak akan mampu menerimanya. Mendengar kata-kata penuh perhatian dari orang asing, para dokter dan perawat di pos medis sementara merasa sangat tersentuh dan bangga, merasa bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Namun, meskipun tergerak, mereka tidak mengindahkan nasihat orang lain untuk beristirahat. Karena masih banyak korban luka yang menunggu untuk mendapatkan perawatan. Yang Jingbo melangkah maju, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata dengan suara agak tercekat, "Terima kasih atas perhatian kalian semua, tetapi kami tidak bisa beristirahat sekarang karena masih banyak korban luka yang menunggu kami tangani. Namun, kalian tidak perlu khawatir, kami sudah membuat pengaturan. Setelah jumlah korban luka berkurang, kami akan menerapkan sistem shift." Setelah mendengar ini, orang-orang tidak tahu harus berkata apa, karena memang ada cukup banyak orang terluka yang menunggu perawatan. Namun mereka tetap merasa kasihan padanya. Jadi mereka berkata, "Tidak bisakah kamu meluangkan waktu untuk makan? Orang-orang perlu makan. Bagaimana mungkin kamu merawat pasien dengan perut kosong? Lagi pula, sarapan tidak akan menyita banyak waktu." Kini, bahkan mereka yang terluka dan keluarga mereka yang sedang menunggu perawatan mulai bersuara, mendesak para dokter dan perawat untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Di Kabupaten Yangdong, banyak restoran menyiapkan bubur hangat dan laupau pagi itu, lalu mengantarkannya ke tempat penampungan sementara di alun-alun untuk diambil secara gratis. Aroma bubur hangat dan laupau tersebut sangat memikat para dokter dan perawat yang telah bekerja keras semalaman, kelelahan, dan kelaparan. Banyak dokter dan perawat, setelah mendengar nasihat orang banyak dan mencium aroma bubur hangat serta lauk pauknya, mendapati perut mereka keroncongan lagi dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Yang Jimbo tahu bahwa para dokter dan perawat, setelah semalaman bekerja keras, kelelahan dan kelaparan, dan pantas beristirahat serta makan untuk memulihkan diri. Namun masalahnya, masih banyak korban luka yang menunggu perawatan di alun-alun. Saat ia ragu-ragu, Zhao Chen menghampiri dan berbisik, "Direktur Yang, semua orang sangat lelah dan lapar saat ini, dan kita akan bekerja dengan intensitas tinggi untuk waktu yang lama. Jika kita tidak makan, kita mungkin tidak akan bisa bertahan. Bagaimana kalau begini, kita bagi semua orang menjadi 2 kelompok dan minta mereka bergiliran sarapan. Dengan begitu kita bisa meminimalkan dampaknya." Yang Jingbo mempertimbangkannya sejenak lalu mengangguk, "Kurasa itu ide bagus." Ia kemudian memanggil petugas yang bertanggung jawab di posko medis sementara, membahasnya sebentar, dan memutuskan untuk membagi dokter dan perawat menjadi 2 shift untuk bergantian sarapan. Zhao Chen melamar untuk menjadi orang pertama yang pergi keluar untuk makan malam, dan dia melamar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Lin Sui dan Zhao Ling.
Setelah memperoleh persetujuan Yang Jingbo, dia segera memanggil Lin Sui, Zhao Ling, dan lainnya, dan bergegas ke panci besar berisi bubur panas yang dibawa para relawan. Adegan ini membuat Yang Jingbo salah paham. Merasa malu, ia berkata kepada para dokter dan perawat setempat dari Kabupaten Yangdong di sampingnya, anak muda tidak tahan kelaparan. Saya turut prihatin melihat kalian semua. Para dokter dan perawat setempat di Kabupaten Yangdong tidak keberatan sama sekali. Dan semuanya tertawa dan berkata, mana mungkin? Anak-anak muda ini sibuk tadi malam, melakukan banyak hal. Wajar saja kalau mereka lapar sekarang. Ya, terutama Zhao Chen. Kecepatannya menangani korban luka sungguh menakjubkan. Dari semua orang yang kami tangani tadi malam, setidaknya setengahnya ditangani olehnya sendiri. Anak-anak muda masih dalam masa pertumbuhan, jadi mereka tidak tahan lapar. Biarkan mereka makan dulu, kita bisa urus. Semua orang berasumsi bahwa Zhao Chen kelaparan, tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Zhao Chen tidak lapar, juga tidak ingin istirahat. Meskipun belum mencapai tahap bigu, dengan kultivasi jinjing tahap akhir, ia bisa bertahan 3 hingga 5 hari tanpa makan atau istirahat tanpa masalah. Dia meminta untuk menjadi orang pertama yang makan, hanya untuk menambahkan sedikit sesuatu yang ekstra pada sarapan semua orang. Zhao Chen bergegas ke panci besar, berpura-pura menyendok bubur dengan sendok, tetapi diam-diam mengedipkan mata pada Lin Sui dan Zhao Ling. Kedua gadis itu mengerti dan segera menghalangi pandangan para sukarelawan di dekatnya. Zhao Chenfei segera membuka cincin penyimpanannya, mengambil sebagian panci penyiram, memasukkannya ke dalam panci besar, dan mengaduknya dengan sendok. Panci penyiram dan bubur panas langsung menyatu, memancarkan aroma yang menyegarkan. Rebusan 100 roh adalah makanan spiritual yang diracik dengan cermat oleh Haoli. Bagi para kultivator, rebusan ini meningkatkan energi spiritual mereka. Meskipun tidak meningkatkan energi spiritual pada orang biasa, rebusan ini sangat efektif dalam menghilangkan rasa lelah, memulihkan tenaga, dan menguatkan tubuh. Zhao Chen menambahkan lebih dari itu. Setelah berpura-pura sedang menyantap semangkuk bubur, Zhao Chen berterima kasih kepada para relawan dan berjalan bersama Lin Sui dan Zhao Ling, yang juga menyantap bubur untuk diri mereka sendiri. Setelah menghabiskan bubur panas dalam beberapa suap, ia mengeluarkan beberapa kotak dupa penenang dari cincin penyimpanannya dan membagikannya kepada Lin Sui dan Zhao Ling. Nyalakan dupa penenang ini dan letakkan di sekitar posko medis. Jika Liu Zuo dan yang lainnya tidak ada urusan mendesak, biarkan mereka datang dan membantu juga. Lin Sui dan Zhao Ling segera menghabiskan bubur hangat mereka yang dicampur dengan kemangi, lalu mengambil dupa yang menenangkan dan bersama Zhao Chen, menaruhnya di seluruh titik medis sementara. Aroma obat yang lembut memenuhi udara, membuat para dokter dan perawat yang telah bekerja keras semalaman tanpa sadar menggigil dan merasa segar kembali. Semua rasa lelah dan letih mereka lenyap. Setelah menelan bubur panas yang dicampur dengan sup bailing, para dokter dan perawat merasakan gelombang panas yang naik dari perut mereka, langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka. Hal ini tidak hanya menghilangkan rasa lelah mereka, tetapi juga mengisi mereka dengan energi. Meskipun tidak tidur sepanjang malam, pikiran dan tubuh mereka berada dalam kondisi prima saat ini. Para dokter dan perawat tidak dapat menahan diri untuk berteriak hebat, sebelum melanjutkan pekerjaan mereka merawat yang terluka. Hal ini membuat warga di alun-alun semakin terharu dan bersyukur. 1 hari dan 1 malam lagi berlalu dalam sekejap mata. Zhao Chen dan rekan-rekan dokter serta perawatnya mengertakkan gigi dan mengerahkan segenap tenaga, bekerja tanpa lelah di garis depan untuk merawat para korban gempa. Mereka hanya bernapas sebentar saat makan, bergantian makan sesuatu untuk bertahan hidup. Bahkan saat makan, mereka melakukannya dengan sangat cepat, seolah-olah mereka ingin menghabiskannya dalam beberapa gigitan saja agar dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Meski begitu, banyak dokter dan perawat yang tidak dapat makan karena harus merawat orang yang terluka, sehingga membuat orang-orang di alun-alun merasa kasihan dan berharap dapat menyuapi mereka sesendok demi sesendok. Akhirnya, berkat upaya tak kenal lelah para dokter dan perawat, semua korban luka di posko medis sementara ini mendapatkan perawatan yang efektif. Meskipun beberapa korban luka masih menerima infus di bangsal sementara yang sederhana, mereka hanya membutuhkan perawatan normal dan pemeriksaan berkala. Berbeda dengan sebelumnya, ketika semua orang bekerja tanpa lelah siang dan malam. Akhirnya, aku bisa beristirahat dengan baik. Para dokter dan perawat menghela napas lega saat ini, lalu merasakan kelelahan yang hebat menyelimuti mereka. Setelah hampir 40 jam malam tanpa tidur dan tekanan mental yang hebat, bahkan dengan dupa yang menenangkan dan sup bergizi yang disediakan Zhao Chen, mereka masih merasa kewalahan. Pada saat itu, ucapan terima kasih datang dari salah satu korban luka yang telah menerima perawatan. Pernyataan ini segera menjadi pemicu keributan. Seluruh alun-alun bersorak-sorai. Semua orang, baik yang terluka yang sedang dirawat, keluarga mereka, maupun yang tidak terluka yang hanya berlindung di alun-alun, semua bertepuk tangan atau mengacungkan jempol dari lubuk hati mereka. Entah bertepuk tangan atau mengacungkan jempol, mereka semua mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dokter dan perawat di pos medis sementara.
Seorang pria terluka dengan kepala terbalut kain kasa dan bercak darah masih menempel di sekujur tubuhnya, berjuang untuk duduk dengan bantuan keluarganya. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen dan para dokter serta perawat lainnya, sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, para dokter dan perawat. Kalian telah bekerja keras. Sepasang suami istri muda, menggendong anak mereka yang sedang tidur, menghampiri Zhao Chen dan para dokter serta perawat lainnya. Mata mereka berbinar penuh rasa syukur kalian telah menyelamatkan nyawa anak saya. Terima kasih banyak. Mulai hari ini, kalian adalah penyelamat keluarga kami. Seorang wanita tua berjalan terhuyung-huyung dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Ia bersikeras bersujud untuk berterima kasih kepada Zhao Chen dan yang lainnya karena telah menyelamatkan putra, menantu, dan cucu tertuanya yang terluka akibat gempa bumi. Hal ini mengejutkan Zhao Chen dan yang lainnya, yang bergegas membantu wanita tua itu berdiri, tetapi mereka tidak dapat menerima sujudnya. Banyak masyarakat awam juga berkerumun dan memuji Zhao Chen dan rekan-rekan pekerja medisnya. Selama 2 hari 2 malam, Zhao Chen dan timnya bekerja tanpa lelah, mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Orang-orang tidak buta. Mereka melihat semuanya dengan jelas, dan hati mereka dipenuhi rasa syukur. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagus sekali. Kalian benar-benar pantas disebut malaikat berbaju putih. Kalian telah menyelamatkan begitu banyak nyawa dalam 2 hari terakhir ini. Terima kasih. Kalian akan selalu menjadi dermawan bagi Kabupaten Yangdong. Selain pujian dan rasa terima kasih, banyak orang mengeluarkan susu, telur dan makanan lainnya dan terus memasukkannya ke dalam tangan dan saku Zhao Chen dan para dokter serta perawat lainnya. Zhao Chen dan rekan-rekannya menolak, tetapi orang-orang itu semakin kesal, leher mereka kaku dan wajah mereka muram, sambil berteriak, kalian telah bekerja tanpa lelah selama 2 hari 2 malam untuk menyelamatkan orang-orang. Kami tidak bisa memberikan banyak bantuan, jadi kami hanya bisa membawakan kalian susu dan telur untuk membantu kalian pulih. Kalian harus menerima ini, menolaknya sama saja dengan tidak menghormati kami. Dan kalian tidak hanya harus menerimanya, kalian harus memakannya, sekarang juga. Beberapa orang begitu gelisah hingga mereka mengupas telur dan memasukkannya ke mulut orang lain. Menghadapi kebaikan hati semua orang, Zhao Chen dan yang lainnya tidak bisa menolak, dan hanya bisa berterima kasih kepada mereka sambil dipaksa menerima susu dan telur. Melihat ini, semua orang sangat senang dan berkata, ini hanya susu dan telur, untuk apa berterima kasih kepada kami? Kalian telah bekerja keras menyelamatkan begitu banyak orang, seharusnya kami yang berterima kasih. Gelombang rasa syukur dan aspirasi yang murni dan melonjak, mengalir terus-menerus ke dalam tubuh Zhao Chen saat ini, menyehatkannya dan juga menyehatkan dekrit gio putih yang telah menjelma menjadi daun-daun pada pohon warisan. Suasana ramai di alun-alun tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 20 menit, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang bahkan sengaja merendahkan suara dan berbicara dengan lembut. Sesekali, seseorang akan meninggikan suara dan mengundang tatapan marah dari orang-orang di sekitar. Karena para dokter dan perawat yang telah berjuang selama 2 hari 2 malam tidak dapat bertahan lagi, mereka pun berbaring di tempat di alun-alun dan tertidur sambil mendengkur keras. Kecilkan suaramu. Jangan ganggu istirahat dokter dan perawat. Mereka benar-benar bekerja keras, biarkan mereka tidur. Orang-orang di alun-alun diam-diam saling mengingatkan. Beberapa, merasa kasihan kepada para dokter dan perawat yang kelelahan, dengan lembut menyelimuti mereka dengan spray dan selimut saat mereka tidur. Zhao Chen tidak tidur. Sedikit kerja keras ini tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan Lin Sui dan Zhao Ling masih bersemangat. Namun Liu Zuo, Yang Zi, dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Setelah mengobrol dengan Zhao Chen selama beberapa menit, mereka menguap tanpa henti, memejamkan mata, dan tertidur lelap dalam hitungan detik. Semua orang telah bekerja keras. Zhao Chen berdiri, melirik para dokter dan perawat yang terbaring atau terkapar, dan merasa bangga sekaligus sedih. Dia mengeluarkan beberapa dupa penenang dari cincin penyimpanannya, menyalakannya, dan meletakkannya di sekitar ruangan sehingga para dokter dan perawat dapat tidur lebih nyenyak dan pulih lebih baik dengan bantuan dupa penenang tersebut. Yang Jingbo, matanya merah, berjalan mendekat dan bertanya, Zhao Chen, kamu tidak mau istirahat? Kamu orang tersibuk 2 hari terakhir ini, merawat orang yang paling terluka. Kamu pasti lebih lelah daripada yang lain. Zhao Chen menjawab sambil tersenyum, saya anak pegunungan, dan saya sudah terbiasa dengan kesulitan dan kerja keras sejak kecil, jadi saya hampir tidak bisa mengatasinya. Direktur Yang, Anda sebaiknya istirahat dulu selagi tidak ada pasien. Saya sedang bertugas, dan bahkan jika nanti ada pasien baru, Xiao Sui, Ling Er, dan saya bisa mengatasinya. Baiklah, aku akan tidur siang. Aku serahkan tempat ini padamu. Yang Jingbo tidak menanggapinya dengan basa-basi, mengangguk, berbaring di tempat, dan hendak tidur. Namun sebelum dia sempat menutup matanya, orang yang bertugas di pos medis sementara datang mencarinya dengan ekspresi serius dan bingung. Apa yang terjadi? Tanya Zhao Chen. Yang Jingbo, yang sudah berbaring, tiba-tiba duduk dan menatap Sanyong, orang yang bertanggung jawab atas titik medis sementara,
yang bergegas mendekat. Sanyong, terengah-engah, berkata, "Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa sebuah desa di pegunungan terdampak parah oleh bencana tersebut. Tidak hanya semua rumah runtuh, tetapi kebakaran hutan juga terjadi. Karena jalan runtuh dan alasan lainnya, kami tidak mengetahui situasi di sana sampai hari ini ketika seseorang datang dari pegunungan dan membawa berita tersebut. Pusat Komando telah mengerahkan tim penyelamat untuk pergi ke sana dan meminta kami mengirimkan beberapa tenaga medis untuk pergi bersama mereka. Aku akan pergi." Zhao Chen menawarkan diri tanpa ragu. "Aku juga ikut." Lin Sui segera mengikutinya. "Dan aku juga bisa membantu," kata Zhao Ling, tidak ingin ketinggalan. Yang Jingbo dengan tegas menolak. "Kalian bertiga telah melakukan pekerjaan yang sangat berat selama 2 hari 2 malam terakhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setidaknya setengah dari korban luka di pos medis sementara kami telah dirawat dan ditolong oleh kalian bertiga. Sekarang kalian akan pergi jauh ke desa-desa pegunungan untuk menyelamatkan orang-orang. Sekalipun tubuh kalian terbuat dari besi, kalian tidak akan sanggup menahan beban seperti ini. Aku tidak setuju kalian pergi. Kalian semua tetap di sini dan istirahatlah." Sanyong menimpali, "Direktur yang benar. Di antara pos medis sementara, kalian bertiga adalah yang paling sibuk dan paling lelah. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah beristirahat. Serahkan misi penyelamatan gunung kepada yang lain." Zhao Chen tidak setuju dengan pengaturan ini, dan berkata, "Direktur Yang, Dekan San, kalian sudah melihatnya sendiri. Semua orang di sini, kecuali kami bertiga, kelelahan dan tertidur. Siapa yang bisa kalian bangunkan dan suruh mereka pergi ke pegunungan bersama tim penyelamat? Sekalipun mereka memaksakan diri, kondisi mental mereka akan sangat buruk, dan mereka kemungkinan besar akan mendapat masalah. Kami bertiga berbeda. Kami sungguh belum lelah. Dan saya tidak melebih-lebihkan, meskipun kami hanya bertiga, kami setara dengan selusin dokter dan perawat. Kami bisa merawat korban luka di desa-desa pegunungan yang dilanda bencana dengan lebih baik." Ini yang Jingbo ragu-ragu. Sanyong juga mengerutkan kening. Kata-kata Zhao Chen, terutama kalimat terakhirnya yang terdengar arogan tetapi benar, telah memengaruhinya. Ia melirik para dokter dan perawat yang tertidur di tanah dan berkata, "Zhao Chen benar. Pegunungan jelas jauh lebih berbahaya daripada kota kabupaten. Mengirim orang-orang yang sangat kelelahan ke sana dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Direktur Yang, saya rasa Zhao Chen dan 2 lainnya dalam kondisi baik. Mengapa kita tidak membiarkan mereka pergi?" Yang Jingbo ragu-ragu sejenak, menatap Zhao Chen dan 2 orang lainnya, lalu bertanya, "Bisakah kalian benar-benar menahannya?" Zhao Chen tidak berbicara, tetapi mengangguk penuh semangat, begitu pula Lin Sui dan Zhao Ling. Yang Jingbo menepuk pahanya dan membuat keputusan, "Baiklah, kalian bertiga boleh pergi." Tanpa penundaan, Zhao Chen dan timnya memilih sejumlah peralatan medis dan obat-obatan dan berangkat untuk menemui tim penyelamat. Para korban luka dan warga sipil di alun-alun, setelah mengetahui bahwa ketiganya sedang menuju medan perang yang baru, sangat terharu dan mata mereka berkaca-kaca. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atau memberikan nasihat. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Masih ada gempa susulan, jadi harap berhati-hati di jalan. Kamu harus kembali dengan selamat." Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling melambaikan tangan kepada semua orang, lalu bergegas keluar dari alun-alun. Sesampainya di pinggir jalan, mereka melihat sebuah kendaraan penyelamat melintas. Setelah mobil diparkir, seorang pria paruh baya melompat turun. Pria ini adalah Youbo, wakil direktur Biro Kepolisian Kabupaten Yangdong. Ia ditunjuk sebagai kapten tim penyelamat ini karena ia mengenal medan di sana. Youbo melirik Zhao Chen dan 2 orang lainnya, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Dekan San, kenapa kau hanya mengirim 3 orang? Dan mereka semua masih sangat muda." Zhao Chen dan kedua rekannya tampak seperti mahasiswa. Namun, yang dibutuhkan untuk penyelamatan di desa-desa pegunungan adalah dokter dan perawat berpengalaman. Jika mahasiswa pergi, mereka akan ketakutan oleh pemandangan yang kejam atau kewalahan oleh situasi yang rumit, dan hanya akan menimbulkan masalah alih-alih membantu. Sanyong menjelaskan, "Direktur You, meskipun Zhao Chen masih muda, keterampilan medisnya luar biasa. Di awal tahun ini, beliau pergi ke Jepang dan sendirian mengalahkan beberapa tabib kampo Jepang yang terkenal, hingga akhirnya memaksa mereka untuk tunduk kepadanya. Dalam 2 hari 2 malam terakhir, jumlah korban luka yang dirawat Zhao Chen telah melebihi separuh dari jumlah yang dirawat di pos medis sementara kami. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia sendiri setara dengan 10 dokter papan atas. Keterampilan keperawatan kedua gadis ini juga sangat baik, terutama kerja sama mereka yang luar biasa dengan Zhao Chen. Mereka bertiga saja sudah cukup untuk setara dengan tim medis kecil. Luar biasa." Youbo terkesiap. Jika dia tidak mengenal karakter Sanyong dengan baik, dia pasti akan curiga bahwa pihak lain berbohong kepadanya. Salah satu ahli penyelamat yang duduk di dalam mobil menyela saat itu, "Dekan San benar, Zhao Chen memang sangat cakap. Setahu saya, beliau juga dosen di Universitas Kedokteran Sihua. Materi kuliahnya bahkan akan diadaptasi menjadi buku teks untuk digunakan oleh semua perguruan tinggi kedokteran Tiongkok."
Yobo kemudian menyadari bahwa ia telah meremehkan Zhao Chen dan kedua rekannya. Sebagai orang yang jujur, ia segera meminta maaf. Saya tidak menyadari kemampuan mereka. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya. Zhao Chen mengulurkan tangannya, menjabatnya, dan menjawab, tentu saja. Ayo, masuk ke mobil. Seru Yobo. Setelah semua orang masuk, mobil penyelamat melesat pergi. Melalui jendela mobil, Zhao Chen melihat Li Chenghao dan sosok wanita tulang di pinggir jalan. Keduanya masuk ke dalam SUV Mercedes, membawa kucing putih dan iblis rubah, lalu mengikuti di belakang kendaraan penyelamat. Kendaraan penyelamat berhenti tak lama setelah meninggalkan kota kabupaten. Jalan di depan terblokir oleh tanah longsor lagi, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Satu-satunya pilihan adalah mendaki gunung. Yobo memimpin jalan, mengingatkan semua orang, hati-hati, karena hujan terus-menerus selama 2 hari terakhir, sering terjadi tanah longsor dan kecelakaan lainnya. Waspadalah, kekhawatirannya tidak perlu. Dengan Zhao Chen di sana, bagaimana mungkin tanah longsor terjadi? Dia sudah mengirim Narugumo untuk menenun jaring laba-laba yang lengket di lereng yang berpotensi berbahaya, melindungi keselamatan semua orang. Namun, ada satu hal yang membingungkan Zhao Chen. Hujan terus-menerus turun di pegunungan selama 2 hari terakhir, jadi bagaimana mungkin kebakaran hutan masih terjadi? Api jenis apa yang dapat bertahan di tengah hujan deras tanpa padam? Setelah beberapa jam mendaki, rombongan itu kelelahan, tetapi mereka berhasil mencapai desa yang dilanda bencana. Semua bangunan di desa telah runtuh. Orang-orang telah mendirikan tenda-tenda darurat di samping reruntuhan, dan mereka yang terluka, berlumuran darah, tergeletak di tanah, beberapa menjerit kesakitan, yang lain mengerang kesakitan. Adegan-adegan ini tampaknya berjalan tanpa masalah, tetapi Zhao Chen selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Chen tanpa sadar menghentikan langkahnya. Yobo dan yang lainnya tampaknya tidak menyadari apapun, dan langsung berlari cepat menuju desa, tempat banyak korban bencana berdiri menyambut mereka. Zhao Ling tidak mengerti mengapa Zhao Chen berhenti dan mendesak. Saudaraku, mengapa kamu berhenti? Ada banyak orang terluka di sana. Ayo cepat dan periksa mereka. Yobo, yang memimpin tim, berbalik, mengerutkan kening, dan berseru, Zhao Chen, kenapa kau berdiri di sana? Tidak bisakah kau melihat yang terluka? Pergi dan obati mereka. Dalam hati, ia mendesah, anak muda tetaplah muda. Meskipun mereka memiliki keterampilan medis yang tinggi, pengetahuan mereka terlalu minim. Mereka mudah sekali takut. Aku hanya berharap saat ia merawat yang terluka nanti, ia bisa lebih normal dan tidak kebingungan seperti sekarang. Saat ini, anggota tim penyelamat yang berada di garda terdepan hanya berjarak beberapa langkah dari para korban bencana yang datang menyongsong mereka. Zhao Chen akhirnya mengerti mengapa ada yang salah, bukankah seharusnya ada kebakaran hutan? Tapi melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda kebakaran. Ya, bukankah mereka bilang ada kebakaran? Yobo pun terkejut dan bertanya kepada para korban bencana yang mendekat, warga desa, di mana apinya? Kalian akan segera mengetahuinya, jawab salah satu korban bencana, dengan senyum aneh di wajahnya. Senyum itu langsung membuat bulu kuduk Zhao Chen berdiri. Dia merasakan adanya bahaya yang kuat. Sebelum ia sempat memperingatkan siapapun, korban bencana yang telah berbicara kepadanya tiba-tiba menerjang ke depan dan meraih anggota tim penyelamat yang berjalan di depan. Petugas penyelamat yang tidak menyadari bahaya tersebut, dengan ramah menepuk punggung korban dan menghiburnya, sambil berkata, tidak apa-apa, jangan takut, kami pasti akan mengeluarkanmu dengan selamat, jangan takut. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia merasakan hawa panas yang menyengat menyapu dirinya. Korban musibah yang tengah memeluknya erat tiba-tiba terbakar hebat, seketika berubah menjadi kobaran api yang berkobar. Para anggota tim penyelamat panik dan berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api, tetapi itu bukan tugas yang mudah. Mereka hanya bisa menjerit kesakitan saat terbakar. Pemandangan aneh dan keterlaluan ini benar-benar membuat tim penyelamat ketakutan. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang yang sangat sehat tiba-tiba berubah menjadi bola api? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak seorang pun menjawab pertanyaan mereka. Zhao Chen segera membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan jimat angin dan awan naga harimau, lalu melemparkannya. Kali ini jimat itu tidak memanggil naga dan harimau, melainkan naga dan harimau bertemu, angin dan awan saling bertautan, menimbulkan hujan deras yang membasahi anggota tim penyelamat yang telah berubah menjadi obor manusia, memadamkan api aneh dan menyelamatkan hidupnya. Hujan deras juga membasahi seluruh korban bencana. Para korban bencana yang bersembunyi di tenda-tenda baik-baik saja, tetapi mereka yang pergi menemui tim penyelamat berubah menjadi kobaran api yang menakutkan karena hujan deras, menjerit saat mereka berlari ke arah tim penyelamat. Bakar orang-orang ini. Bakar. Bakar semua yang ada di dunia. Bakar. 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 Para anggota tim penyelamat ketakutan, mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Mereka semua mundur dengan putus asa. Meski begitu,
Mereka tidak lupa membawa serta rekan mereka yang terbakar. Hantu. Orang-orang ini bukan manusia. Mereka hantu. Berlari. Kemarilah, kalian semua, ke sisiku. Teriak Zhao Chen. Kata-katanya memberi rasa aman bagi anggota tim penyelamat yang panik, dan mereka segera berlari ke sisinya. Api aneh yang bisa berbicara bahasa manusia itu padam oleh hujan deras yang berubah dari jimat angin dan awan naga harimau. Meskipun api aneh itu telah padam, Zhao Chen masih tidak berani lengah dan tetap waspada, mengawasi keadaan sekelilingnya dengan saksama. Zhao Chen, apa yang baru saja terjadi? Tanya Youbo, suaranya bergetar hebat. Sebagai seorang polisi veteran yang berpengalaman, ia bahkan tak gentar saat mengejar penjahat kejam, tetapi kini ia merasa takut. Apa yang baru saja terjadi sungguh aneh. Seseorang yang hidup tiba-tiba berubah menjadi api, dan api itu bahkan dapat berbicara. Siapapun yang mengalami hal ini akan sangat lucu hingga mereka akan ketakutan setengah mati. Entahlah, jawab Zhao Chen, tatapannya beralih ke sekelompok korban bencana di tenda yang jauh. Ia mengaktifkan teknik pengamatan kinya, mencoba mengenali siapa orang-orang ini, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki ki. Benar-benar tidak ada udara tersisa. Baik manusia, iblis, maupun hantu, semuanya memiliki aura, hanya atribut mereka yang berbeda. Namun, para korban bencana ini sama sekali tidak memiliki aura. Ini hanya membuktikan bahwa mereka ilusi dan tidak ada. Ilusi? Zhao Chen mengangkat alis, pikirannya berpacu. Itu tidak benar. Api aneh tadi jelas nyata. Mungkinkah ada semacam iblis yang bersembunyi di dalam ilusi itu? Pada saat itu, para pengungsi di tenda-tenda berdiri sambil menjerit-jerit aneh. Tubuh mereka tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa-raksasa berkepala banteng dan berwajah kuda yang tampak ganas, yaksha, raksasa, dan ketidakkekalan hitam putih. Pemandangan di sekitarnya berubah suram saat itu. Mata air darah menyembur dari tanah, menyemburkan darah berbau busuk. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kegelapan, menciptakan pemandangan dunia bawah. Neraka? Apakah ini dunia bawah? Apakah kita sudah mati? Anggota tim penyelamat didorong ke ambang kegilaan oleh serangkaian perubahan yang sangat aneh ini. Tiba-tiba, sepasang tangan layu bagai mayat muncul dari tanah dan mencengkeram kaki mereka. Sekeras apapun mereka berteriak atau meronta, semuanya sia-sia. Zhao Chen mengaktifkan jimat penenang dan segera mulai melantunkan mantra penjernih pikiran, tetapi tidak ada gunanya. Ilusinya tetap tidak berubah. Hal ini sangat mengejutkannya. Jimat penenang dan mantra penenang itu nggak ada gunanya? Nggak masuk akal. Pada saat yang sama, kawanan iblis kepala sapi dan wajah kuda, iblis yaksha dan raksasa, serta ketidakkekalan hitam dan putih, meraung dan menyerbu ke depan, menghunus segala macam senjata, dan menyerang Zhao Chen. Payung surgawi aktif pada saat itu, membuat Zhao Chen menyadari bahwa serangan hantu dan dewa ini bukanlah ilusi, tetapi nyata. Pada saat inilah teknik pengamatan Ki Zhao Chen mendeteksi energi iblis dalam kelompok hantu dan roh ini. Namun sebelumnya, jelas tidak ada aura setan pada mereka. Zhao Chen tidak sempat memikirkan apa yang sedang terjadi. Ia buru-buru mengeluarkan cambuk emas api petir dan jimat petir ilahi 9 surga dari cincin penyimpanannya. Sambil mengaktifkan jimat-jimat itu, ia menggunakan teknik cambuk petir untuk menahan serangan para hantu dan dewa tersebut, agar mereka tidak melukai anggota tim penyelamat di belakangnya. Pada saat yang sama, Zhao Chen juga memerintahkan dalam periksa informasi di daun itu dan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Jimat guntur ilahi 9 surga berubah menjadi sambaran petir yang turun dari langit. Saat cambuk emas api petir diayunkan, ia melepaskan kilatan petir dan semburan api. Ledakan. Seberkas petir menyambar kepala banteng tersebut, dan Zhao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam, menyambar kepalanya dengan cambuk yang melenyapkan jiwanya. Iblis berwajah kuda itu menjerit dan menerkam. Namun disambar api yang dilepaskan oleh cambuk emas api petir dan langsung hancur menjadi abu. Yaksha, raksasa, dan ketidakkekalan hitam putih bergabung, mencoba mengepung Zhao Chen, tetapi pengepungan mereka hancur oleh petir yang jatuh dari langit. Zhao Chen melemparkan jimat naga harimau angin awan lagi, menyebabkan naga awan dan harimau angin menjerat yaksha dan raksasa. Ia kemudian menerjang ketidakkekalan hitam dan putih, mengayunkan cambuknya dengan 2 retakan tajam, menghancurkan mereka. Akhirnya, ia berbalik dan, bersama naga awan dan harimau angin, mencabik-cabik yaksha dan raksasa hingga berkeping-keping. Serangan dahsyat itu pun hancur oleh kekuatan Zhao Chen yang jauh lebih dahsyat. Dengan kekuatan seperti ini, kau pikir kau bisa meniru dewa? Kau benar-benar tidak punya kesadaran diri. Zhao Chen mencibir. Pada saat yang sama, suara sang dalang terdengar di telinganya ini adalah alam Fata Morgana. Zhao Chen berkata dengan heran, jika itu Fata Morgana, maka itu hanya ilusi dan seharusnya tidak agresif. Dalang itu menjawab, Fata Morgana adalah fenomena alam yang istimewa, tetapi Fata Morgana berbeda.
Fatamorgana adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh sihir naga Fatamorgana. Berdasarkan karakteristik khusus Fatamorgana ini, kemungkinan besar Anda saat ini berada di dalam perut naga Fatamorgana ini. Naga Fatamorgana? Apakah dia keturunan naga dan burung pegar? Tanya Zhao Chen. Naga dikenal karena kebejatannya, kawin dengan hewan apapun, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa naga memiliki 9 putra, masing-masing berbeda satu sama lain. Namun, kenyataannya, ada lebih dari 9 jenis keturunan naga. Naga Fatamorgana adalah salah satunya. Legenda mengatakan bahwa jenis naga ini sebagian besar hidup di laut, mahir memuntahkan Fatamorgana untuk menciptakan ilusi, menarik para nelayan, pelancong, bahkan ikan dan burung dari laut ke dalam ilusi ini, yang kemudian ditelan bulat-bulat. Tapi yang dong jelas merupakan daerah dataran tinggi pedalaman. Jadi mengapa naga Fatamorgana muncul di sana? Dan mengapa mereka semua ditelan olehnya tanpa menyadarinya? Adakah cara agar aku bisa menembus ilusi dan melihat pemandangan sebenarnya? Tanya Zhao Chen. Jika apa yang dikatakan dalang itu benar, dan mereka semua berada di dalam perut naga Fatamorgana, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah melarikan diri secepat mungkin. Jika tidak, meskipun mereka tidak terbunuh oleh ilusi yang sangat agresif itu, mereka akan dilarutkan oleh sistem pencernaan naga Fatamorgana. Untuk melarikan diri, Anda harus melihat wajah sebenarnya tempat ini. Sang dalang segera menjawab, jimat pencari kebenaran, yang kudapat di alam rahasia akan membantumu menembus ilusi dan memahami kebenaran. Jimat pencari kebenaran, meskipun bukan jimat yang ofensif, merupakan alat penting bagi para pejabat roh. Hal ini karena tugas para pejabat roh adalah memantau 3 alam dan menyelidiki semua tindakan kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan. Di dalam 3 alam, terdapat banyak makhluk kuat, dan banyak yang melakukan kejahatan. Karena takut diselidiki oleh para pejabat roh, akan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan tindakan mereka. Untuk mengungkap tipu daya dan menemukan kebenaran, 500 pejabat roh berkolaborasi untuk menciptakan jimat pencari kebenaran ini. Bahkan ilusi naga Fatamorgana harus memperlihatkan wujud aslinya di hadapan jimat pencari kebenaran. Dengan kekuatan Zhao Chen saat ini, ia jelas tidak mampu menarik jimat pencari kebenaran yang asli. Namun, berdasarkan situasinya yang sebenarnya, Information Leaf menyediakan versi tiruan, yang jauh lebih lemah daripada jimat pencari kebenaran yang asli. Zhao Chen tidak yakin apakah itu bisa membantunya mengungkap kebenaran. Namun pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Zhao Chen menarik napas dalam-dalam, membuka lembar informasi, menemukan jimat pencari kebenaran, dan dengan cepat menghafal rune dan metode menggambarnya. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan kuas jimat darah naga dari cincin penyimpanannya dan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Ujung kuas jimat darah naga segera memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan gerakan kuasnya, Zhao Chen menunjukkan kemampuannya menggambar jimat menggunakan kinya. Bahkan tanpa menggunakan kertas jimat. Kuas rune darah naga menari dengan cepat, meninggalkan jejak keemasan di udara setiap kali disapu. Saking cepatnya, dalam sekejap mata, sebuah rune sudah 7 atau 8/10 selesai. Namun, butiran keringat besar juga merembes dari dahi Zhao Chen. Bagaimanapun, jimat mencari kebenaran adalah jimat tingkat surgawi. Meskipun Zhao Chen sedang menggambar versi tiruannya, jimat itu tetap membutuhkan energi dan tenaga spiritual yang cukup besar. Pelipis Zhao Chen berdenyut tak henti-hentinya. Setiap denyutan menimbulkan rasa sakit yang tajam. Napasnya terasa berat, dan tangan yang memegang kuas jimat darah naga terasa berat sekali, hampir tak tertahankan. Ia menggertakkan giginya dan terus bertahan. Meski urat-urat di dahinya menonjol dan urat-urat di lengannya mencuat, ia terus menggambar jimat, dan ia menggambarnya dengan cepat dan mantap. Naga Fatamorgana itu sepertinya merasakan bahaya. Riak muncul di kegelapan yang mencekam, dan sosok-sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Memimpin mereka adalah iblis besar bertaring, berwajah biru, dan memegang pedang berkilauan. Ia mengarahkannya ke Zhao Chen dan meraung. Dari mana datangnya hantu pengembara ini? Sesampainya di dunia bawah, alih-alih menyerah dengan patuh, kau berani menimbulkan masalah dan melukai para dewa dan roh? Aku, Zhong Kui, akan memberimu pelajaran. Para pelayan, serang. Beritahu iblis kecil ini bahwa di dunia bawahku, ia harus mematuhi aturanku. Ya, jawab sosok hantu itu serempak, sambil melolong dan meratap saat menerkam Zhao Chen. Zhao Chen mencibir, sekelompok iblis dan monster, berani menyamar sebagai dewa dan roh? Mereka bahkan mengaku sebagai Zhong Kui? Mereka harus buang air kecil dan bercermin. Jika ini benar-benar dunia bawah, maka aku akan mengikuti jejak Jenderal Chen dan mengibarkan 10.000 panji untuk membunuh Yama. Aku akan menghancurkan dunia bawah ini dan kembali ke dunia manusia. Dia sibuk menggambar jimat dan tidak punya waktu untuk menghadapi roh jahat yang bercampur dengan ilusi. Tetapi dia punya banyak trik di balik lengan bajunya. Tentara hantu boneka. Dengan teriakan lembut Zhao Chen, beberapa kacang emas beterbangan, berubah menjadi tentara boneka yang menghadapi sosok-sosok hantu yang menyerbu dari segala arah. Lin Sui dan Zhao Ling,
yang juga memiliki tentara boneka, melihat hal ini dan mengirimkan tentara mereka untuk membantu dalam pertempuran. Xiao Mei, bawa prajurit hantumu dan anggota Tachibana Hayate untuk menghalau roh-roh jahat ini. Zhao Chen mengeluarkan perintah lain. Mengenakan zirah yang megah dan menunggangi naga bertanduk emas, Xiao Mei segera muncul dari kediaman iblisnya, memimpin para prajurit iblisnya yang terlatih dan anggota elit tim Tachibana Hayate yang tangguh dalam pertempuran. Ia ditemani oleh 3 iblis dari Jepang Jorogumo, Kaguya, dan Kakuzumi. Pasukan di bawah komando Zhao Chen segera bentrok dengan musuh yang menyerang, mengakibatkan pertempuran sengit. Namun, hal ini juga memungkinkan mereka untuk menahan musuh dan mencegahnya diganggu. Teruskan menggambar simbolnya. Akhirnya, setelah goresan terakhir digambar, rune di udara itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan lalu melesat ke dahi Zhao Chen, membuat pupil matanya tampak tertutupi lapisan pakaian emas cemerlang, dan memungkinkan dia untuk melihat menembus ilusi di sekelilingnya dan melihat situasi sebenarnya. Tepat seperti yang diramalkan sang dalang, mereka sekarang berada di dalam perut naga Fatamorgana. Deskripsi yang lebih akurat ialah ia berada di dalam perut naga Fatamorgana. Di sekelilingnya terdapat dinding-dinding daging berwarna merah tua, berdaging, tidak rata, jelek dan mengerikan. Di bawah kaki mereka terdapat campuran darah, asam lambung, dan banyak sisa-sisa tak dikenal yang berbau busuk. Ada juga paku-paku berdaging yang melilit kaki anggota tim penyelamat. Paku-paku berdaging ini adalah tangan mayat dalam ilusi. Namun mereka bahkan lebih menakutkan daripada tangan mayat. Zhao Chen dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa duri berdaging ini telah menusuk kaki anggota tim penyelamat dan dengan panik mengeluarkan darah. Adapun roh-roh jahat yang menyamar sebagai Zhongkui dan dewa-dewa lainnya, mereka sebenarnya adalah cacing-cacing yang jelek. Cacing-cacing ini lebih besar dari ular piton, tidak berkepala, dan hanya memiliki mulut besar yang dipenuhi gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat mirip dengan cacing Mongolia yang legendaris. Hanya dengan sekali pandang, Zhao Chen memperoleh informasi tentang serangga aneh ini adalah cacing Fatamorgana, cacing gelang di dalam perut naga Fatamorgana. Karena mereka telah menyerap kekuatan iblis dari naga Fatamorgana selama bertahun-tahun, mereka juga berevolusi menjadi makhluk iblis dan menjadi bawahan naga Fatamorgana. Dengan segerombolan cacing gelang sebagai bawahan di perutnya, naga Fatamorgana ini pasti punya selera yang agak aneh. Segerombolan cacing gelang yang berani menyamar sebagai dewa, apa mereka tidak takut menerima hukuman dewa? Apa-apaan ini? Setelah melontarkan beberapa komentar sarkastis sambil tertawa dingin, Zhao Chen tiba-tiba berseru pelan. Namun matanya melihat bintik-bintik bercahaya merah ungu pada Fatamorgana itu. Titik-titik bercahaya ini terletak di mulut cangkang kerang yang sangat besar, yang dipenuhi dengan gigi-gigi tajam, dan jelas bukan dipancarkan oleh cangkang kerang itu sendiri. Karena titik-titik bercahaya ini selalu ada baik saat mulut cangkang kerang terbuka maupun tertutup. Suara sang dalang terdengar di saat yang tepat selain memungkinkan Anda melihat menembus ilusi, jimat pencari kebenaran juga dapat membantu Anda menemukan kelemahan target. Kau bahkan bisa menemukan kelemahannya? Luar biasa! Seru Zhao Chen takjub. Sebelumnya dia mengeluh dalam hatinya bahwa meskipun jimat mencari kebenaran merupakan jimat tingkat surgawi, namun efeknya terlalu sederhana, hanya mampu melihat tembus ilusi, yang tidak sesuai dengan status tinggi jimat tingkat surgawi. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan jimat pencarian kebenaran. Jimat pencari kebenaran benar-benar dapat mendeteksi kelemahan. Ini adalah efek yang luar biasa kuatnya, efek ini dapat sepenuhnya menentukan hasil pertempuran. Pada level berapa jimat mencari kebenaran dapat mengungkap kelemahan musuh? Tanya Zhao Chen. Dalang itu menjawab, dan kekuatan jimat pencari kebenaran palsu, kelemahannya di bawah alam transenden. Semuanya dapat dilihat sekilas. Bagus sekali. Zhao Chen mengangguk puas, mengambil cambuk emas api petir, menerkam kerang dengan mulutnya yang mengerikan, lalu memasukkan cambuk emas api petir langsung ke mulutnya. Ledakan. Di tengah-tengah kilat dan guntur, kerang itu seketika mati tersambar petir lalu terbakar menjadi abu oleh api. Zhao Chen lalu menerkam kerang kedua sambil berteriak, mulut mereka adalah titik lemah mereka. Serang mulut mereka. Ya. Zhao Mei dan kelompok iblis serta hantu menjawab serempak, mengubah arah serangan mereka. Namun, tanpa restu jimat pencari kebenaran, mereka tidak dapat melihat wujud asli Fatamorgana, sehingga mereka tidak dapat menemukan mulut Fatamorgana secara akurat. Setelah serangan yang dahsyat, mereka tidak banyak berhasil. Zhao Chen menyadari hal ini dan segera mengeluarkan kuas jimat darah naga lagi, tetapi alih-alih menggunakan energi spiritual sebagai tinta, ia mencelupkannya ke dalam tinta cinabar dalam jumlah besar. Dengan jentikan kuas jimat darah naganya, tinta cinabar menghujani, tetapi tak satu pun mendarat di tempat lain. Semuanya mendarat tepat di mulut Fatamorgana. Segera setelah itu, Zhao Chen melantunkan mantra, dan cinabar itu menyemburkan garis-garis cahaya merah, bahkan menembus selubung ilusi. Serang tempat yang memancarkan cahaya merah. Perintah Zhao Chen, sambil mengayunkan cambuk emas api petirnya, seketika menghancurkan beberapa cangkang kerang lainnya. Zhao Mei dan iblis-iblis lainnya segera menyerang area tersebut sambil memancarkan cahaya merah,
dan dalam sekejap, Fatamorgana itu pun terbunuh satu demi satu. Bahkan Lin Sui dan Zhao Ling pun memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan artefak sihir pelindung dan jimat pemberian Zhao Chen untuk membunuh beberapa Fatamorgana. Dengan demikian, sefalopoda dalam perut Fatamorgana itu punah sepenuhnya. Namun Zhao Chen tak berani lengah, karena ia tak yakin apakah ada cacing gelang Fatamorgana lain di dalam perut naga Fatamorgana itu. Ia juga tak tahu apakah, selain cacing gelang Fatamorgana, ada makhluk aneh atau jahat lainnya di dalam perutnya. Awas lingkungan sekitar. Zhao Chen memberi perintah baru kepada tentara boneka dan Zhao Mei, lalu mengayunkan cambuk emas api petirnya, memancarkan kilatan petir bagai pisau. Dengan serangkaian suara kresek yang nyaring, duri-duri berdaging yang melilit anggota tim penyelamat semuanya terpotong bagaikan daun bawang. Anehnya, anggota tim penyelamat yang pahanya tertusuk duri tidak merasakan sakit apapun saat darahnya dialirkan. Tetapi setelah durinya terpotong, mereka memegangi kakinya dan melolong kesakitan. Jelas, duri-duri berdaging ini pasti melepaskan sesuatu yang mirip obat bius saat mereka menghisap darah, sehingga orang-orang tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi mereka akan terkuras darahnya dan menjadi mumi tanpa menyadarinya. Setelah satu gelombang duri berdaging terputus, gelombang baru segera muncul, bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi dari perut naga Fatamorgana, melilitnya seperti ular. Prajurit boneka, potong duri-duri berdaging ini. Zhao Chen tahu bahwa mencoba menghadapi duri-duri berdaging itu akan sia-sia. Tugas yang paling mendesak adalah keluar dari perut naga Fatamorgana. Dia menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi spiritualnya ke dalam Thunder Fire Golden Whip, dan melepaskan jurus terkuat dalam teknik Thunder Whip serangan pembasmi iblis 10.000 guntur. Ledakan. Serangkaian guntur meledak di dalam perut naga Fatamorgana, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, seperti ular guntur dan naga listrik, memperlihatkan taring mereka yang ganas. Akhirnya, semua petir menyambar cambuk emas api petir. Api neraka yang berkobar dan badai yang dahsyat pun melilit cambuk emas api petir. Petir berubah menjadi naga. Api berubah menjadi kilin. Badai berubah menjadi harimau putih. Di tengah auman naga dan harimau, serta lolongan unicorn, Zhao Chen mengayunkan cambuk emas api petirnya dan menghantamkannya dengan keras ke dinding berdaging di sampingnya. Ledakan. Guntur bergemuruh. Api yang membara. Badai slash. Pukulan yang sangat kuat itu meledakkan kawah besar di dinding daging, dan potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya berceceran ke segala arah. Naga Fatamorgana juga terluka oleh serangan dahsyat Zhao Chen. Semua orang jelas merasakan guncangan hebat, bahkan lebih dahsyat daripada gempa bumi besar. Para anggota tim penyelamat langsung terguncang, dan Lin Sui serta Zhao Ling berjuang sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan mereka. Hanya Zhao Chen yang tidak terpengaruh sama sekali. Meskipun serangan itu gagal menembus perut naga Fatamorgana, namun serangan itu memberinya harapan. Kalau satu serangan tak berhasil, aku akan serang 2 kali. Kalau 2 serangan tak berhasil, aku akan serang 3, 4. Aku tak percaya perutmu tak akan tertusuk bombardir bertubi-tubi. Sambil meraung, Zhao Chen melancarkan serangan terus-menerus dan dahsyat ke dinding daging di dalam perut naga Fatamorgana. Naga Fatamorgana itu merontak kesakitan, tetapi sia-sia. Ia hanya bisa mendesak cacing Fatamorgana di dalam perutnya untuk segera membunuh Zhao Chen. Pada saat yang sama, duri-duri daging yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat dari perutnya, menyerang Zhao Chen seperti ular piton. Beberapa duri setajam pisau, sementara yang lain, seperti cacing Fatamorgana, memiliki rahang yang menganga dan bertaring. Garis pertahanan yang dibangun Zhao Mei dan iblis-iblis lainnya sekali lagi berbenturan sengit dengan Fatamorgana. Zhao Chen juga mengalihkan sebagian kekuatan petir dan apinya untuk membombardir dan membakar duri-duri daging yang menyerang. Tepat saat itu, ledakan. Dengan serangan ganas Zhao Chen yang baru, sebuah lubang benar-benar meledak di perut naga Fatamorgana. Seberkas sinar matahari bersinar melalui lubang itu. Selesai. Zhao Chen sangat gembira melihat ini. Ia segera berbalik dan berteriak kepada Lin Sui, Zhao Ling, dan anggota tim penyelamat, ayo pergi, ayo pergi. Meskipun aku tidak tahu seperti apa situasi di luar, itu tidak lebih buruk daripada berada di dalam perut naga merajikan. Dengan Zhao Chen menggenggam Zhao Ling di tangan kirinya dan menarik Lin Sui di tangan kanannya, dia melangkah keluar melewati celah terbuka di daging itu. Tim penyelamat mengikutinya dari dekat. Keterampilan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Zhao Chen sangat mengesankan mereka, dan membuat mereka menyadari bahwa untuk bertahan hidup dalam situasi aneh ini, mereka harus selalu dekat dengan Zhao Chen. Zhao Mei, yang bertugas menahan serangan Fatamorgana dari belakang, meninggalkan perut naga Fatamorgana bersama prajurit hantu dan anggota Tachibana Hayate hanya setelah semua orang telah pergi. Cacing kerang itu tidak mau melepaskan kelompok itu, membuka mulut mereka dan mengeluarkan suara mendesis tajam dan tidak menyenangkan saat mereka keluar dari daging, mengejar mereka tanpa henti. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat itu. Lingkungan di dalam perut naga Fatamorgana benar-benar berbeda dari luar. Cacing-cacing Fatamorgana ini telah hidup di dalam perut naga Fatamorgana selama ribuan tahun,
tak pernah keluar dan tak pernah melihat sinar matahari. Kini setelah mereka meninggalkan perut naga Fatamorgana dan terpapar sinar matahari, mereka langsung menderita. Kepulan asap biru langsung mengepul dari tubuh mereka saat mereka langsung tersulut sinar matahari dan terbakar. Dalam keadaan seperti itu, Fatamorgana itu tak lagi peduli untuk melanjutkan pengejarannya terhadap kelompok itu. Ia buru-buru mencoba kembali ke perut naga Fatamorgana. Namun, sementara Fatamorgana yang muncul ingin kembali, Fatamorgana di dalam perut naga Fatamorgana, tanpa menyadari kengerian di luar, terus mencoba merangkak keluar. Fatamorgana segera berubah menjadi kekacauan, memicu pertikaian internal dan pembantaian. Fatamorgana yang selamat ketakutan oleh dunia luar dan mundur kembali ke dalam, menolak meninggalkan perut naga Fatamorgana, betapapun naga itu menggunakan kekuatan iblisnya. Sementara Fatamorgana saling membunuh, Xiao Chen dengan waspada mengamati sekelilingnya. Tidak jauh di depan terbentang reruntuhan sebuah desa. Semua rumah runtuh dan terbakar, pemandangan tembok yang rusak dan sisa-sisa yang bernoda asap. Bahkan sekarang, banyak tempat di reruntuhan itu masih terbakar. Api yang lebih besar ada di pegunungan dan hutan yang jauh. Tempat itu telah dilalap api. Meskipun hujan deras turun dari langit, api tak kunjung padam. Api yang berkobar bagaikan rahang monster yang menganga, tak hanya melahap area hutan yang luas, tetapi juga berusaha melahap seluruh langit. Sebelum hujan sempat jatuh ke lautan api, ia menguap karena panas yang menyengat, berubah menjadi uap, dan membuat sekelilingnya berkabut. Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan situasi di desa dan hutan, karena krisis belum berakhir. Meskipun mereka lolos dari perut naga Fatamorgana, itu juga berarti mereka harus menghadapi serangan naga Fatamorgana secara langsung. Ini naga Fatamorgana? Besar sekali. Anda tidak akan percaya sampai Anda melihatnya, dan Xiao Chen benar-benar terkejut. Naga Fatamorgana ini sebesar 2 lapangan sepak bola, dan bertengger di lereng bukit di bawah desa, memenuhi lereng bukit itu sepenuhnya. Saat itu, kepala naga Fatamorgana, sebesar lapangan basket, sedang menatap Xiao Chen. Rahangnya yang besar berkilau dingin sementara gigi-giginya yang tajam bergesekan, menghasilkan dentang yang menggelegar. Matanya merah padam, memancarkan kegilaan yang ganas dan melepaskan hasrat membunuh yang menggelora, membuat Xiao Chen merasa gelisah, seolah tertusuk duri. Dengan teknik pengamatan kinya, Xiao Chen segera memastikan bahwa naga Fatamorgana itu berada dalam kondisi yang sangat lemah karena suatu alasan yang tidak diketahui. Meskipun demikian, kekuatannya setidaknya berada di tahap tengah alam pembentukan fondasi. Berdasarkan hal ini, setelah naga Fatamorgana pulih ke kondisi puncaknya, kekuatannya pasti akan berada di atas alam transenden. Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dari mana datangnya binatang sekuat dan seganas itu. Naga Fatamorgana itu tidak memberinya kesempatan untuk menemukan jawabannya. Dengan raungan yang memekakan telinga, ia melancarkan serangannya. Dengan raungan dahsyat, ia melepaskan semburan energi Fatamorgana yang menjelma menjadi gerombolan prajurit dan jenderal hantu, menyerbu Xiao Chen dan rekan-rekannya bagaikan gelombang pasang. Pada saat yang sama, ia membuka rahangnya yang besar dan penuh taring, lalu menerjang dengan ganas untuk menggigit Xiao Chen dan yang lainnya. Xiao Chen berteriak, "Xiao Sui, Ling Er, bawa semua orang dan lari. Lari sejauh yang kalian bisa. Xiao Mei, kau pimpin para iblis dan hantu dan lindungi mereka saat mereka menyerang." Dia sendiri mencengkeram Thunder Fire Golden Whip dengan erat, mendorong tanah dengan kedua kakinya, dan menyerbu ke arah kepala Meraj Dragon bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia ingin menciptakan kesempatan bagi Lin Sui dan Zhao Ling untuk melarikan diri. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan ragu. Tepat saat Xiao Chen hendak bertarung mati-matian, 3 sosok bergegas dari kejauhan dan bergabung dalam pertempuran. Itu Honeona, Li Sung Ho, dan Midobi Jingu. Terima ini, serang beruang raksasa. Sambil meraung, Li Chenghao menampakkan wujud aslinya sebagai seekor beruang raksasa, menghantam keras bagian belakang leher sang naga Fatamorgana bagaikan meteorit yang jatuh dari langit. Meskipun naga Fatamorgana itu berkulit dan berdaging tebal, ia tetap tertegun dan bingung akibat tabrakan tanpa sengaja itu. Tebasan amarah yang menggelegar. Sang wanita tulang menerkam kepala naga Fatamorgana, berteriak pelan, dan menebas dengan kekuatan petir. Pedang panjangnya berderak dengan kilat yang dahsyat. Bersiaplah untuk mati. Satu tembakan mematikan. Midobi Zenjiu menusukkan tombaknya, mengubahnya menjadi bintang jatuh, dan melesat langsung ke leher naga Fatamorgana. Bahkan jika naga Meraj berada di tahap tengah alam bigu, jika terkena serangan wanita tulang dan Midobi Shigehisa, kepala dan lehernya pasti akan terputus atau tertusuk. Naga Meraj jelas menyadari situasi ini juga. Tiba-tiba ia mengayunkan lehernya. Suara mendesing. Tembakan mematikan kota Midobi meleset dari sasaran. Wanita tulang mengubah arah serangan pedangnya tepat waktu. Meskipun gagal memenggal kepala naga Meraj, ia berhasil menggores salah satu matanya, membuatnya buta. Darah segar mengucur deras, bagaikan hujan darah. Awo! Naga Fatamorgana itu meraung kesakitan, tidak pernah menyangka bahwa ia akan terluka oleh beberapa semut kecil.
Semut-semut ini hanyalah makanan baginya. Beraninya mereka menyakitinya? Bagaimana mungkin mereka bisa menyakitinya? Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Mati. Kalian semua harus mati. Naga Fatamorgana itu meraung, menyemburkan hembusan udara besar dari lubang hidungnya, meniupkan tanah, batu, dan pepohonan hangus dari lereng bukit kemana-mana. Zhao Chen dan yang lainnya merasa pusing dan mengantuk. Hati-hati. Napas Fatamorgana yang disemburkan naga Fatamorgana ini mengandung racun yang menyihir. Di kejauhan, iblis rubah, yang kekuatannya belum pulih, tak kuasa menahan diri untuk berteriak sekuat tenaga memperingatkan mereka. Setelah mendengar kata-katanya, Zhao Chen segera merapal mantra penenang dan mantra yang disusun dengan cermat. Pada saat yang sama, Zhao Mei menggoyangkan lonceng Fajra di tangannya dan melafalkan kitab suci yang memiliki efek menenangkan dan konsentrasi. Melalui pendekatan bercabang, Zhao Chen dan kelompoknya berhasil melepaskan diri dari pengaruh Fatamorgana yang mempesona. Namun, anggota tim penyelamat semuanya manusia biasa, dan mereka tak sanggup bertahan. Mereka pun pingsan dan koma sejak dini. Ketidaksadaran anggota tim penyelamat menyebabkan banyak masalah bagi Lin Sui dan Zhao Ling. Untungnya, wanita laba-laba itu datang ke sisi mereka, meludahkan sutra laba-laba, menenun jaring besar, membungkus anggota tim penyelamat yang tidak sadarkan diri di dalamnya, dan menarik mereka keluar dari pertempuran dengan jaring laba-laba. Lin Sui dan Zhao Ling menghela napas lega, melepaskan tangan mereka untuk bekerja sama dengan Zhao Mei dan para iblis serta hantu lainnya untuk berjuang keluar dari tentara yin ilusi yang terbentuk oleh Fatamorgana. Mereka berdua cukup pintar untuk tahu bahwa saat ini, memimpin tim penyelamat ke tempat aman akan sangat membantu Zhao Chen. Bagaimana dengan menghadapi naga meraj? Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Bertahan hanya akan menambah masalah dan bahaya bagi Zhao Chen. Dari sudut matanya, Zhao Chen melihat Lin Sui dan Zhao Ling memimpin tim penyelamat pergi. Dan dia diam-diam menghela napas lega. Namun tak lama kemudian, dia kembali tegang. Naga Fatamorgana yang terluka, melihat bahwa gas Fatamorgana beracunnya gagal menjatuhkan Zhao Chen dan yang lainnya, menjadi semakin marah. Ia memutar tubuhnya yang besar, menggelengkan kepala dan ekornya, serta mengayunkan cakarnya yang tajam, melancarkan gelombang demi gelombang serangan ganas ke arah Zhao Chen, Bone Woman, dan yang lainnya. Meskipun Zhao Chen dan kelompoknya unggul jumlah, kekuatan mereka masih satu tingkat lebih lemah daripada naga meraj. Menghadapi serangan naga meraj yang menggila, mereka hanya bisa menangkis dan tidak punya kesempatan untuk membalas. Kalau keadaan terus begini, ini tidak akan berlangsung lama. Zhao Chen melompat ke udara, menghindari cakar naga Fatamorgana. Cakar naga itu menghantam tanah dengan suara boom, menciptakan kawah raksasa. Bayangkan saja jika cakar itu mengenai Zhao Chen, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Kita harus menemukan cara untuk melancarkan serangan balik yang efektif, sebaiknya yang bisa melukai naga meraj lagi. Kalau tidak, jika situasi ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Pikir Zhao Chen Fei cepat. Tiba-tiba, ia teringat pada jimat pencari kebenaran naga Fatamorgana ini melemah, dan kekuatannya telah jatuh di bawah alam transenden. Jimat pencari kebenaran dapat menemukan kelemahannya. Pada titik ini, jimat pencari kebenaran sebelumnya telah kedaluarsa dan kehilangan efeknya. Namun, setelah mendapatkan pengalaman menariknya sekali, menariknya lagi tidak akan sulit bagi Zhao Chen. Tahan naga Fatamorgana dan beri aku waktu. Zhao Chen memerintahkan wanita tulang dan Li Cheng Hao dalam pikirannya melalui koneksi jejak jiwa mereka, mencegah naga Fatamorgana mengetahui rencana mereka sebelumnya. Binatang buas ini, bagaimanapun juga, dapat memahami ucapan manusia dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dimengerti. Bone Woman dan Li Sung Ho menjawab serempak, dan Bone Woman juga memberikan instruksi kepada Midobi Jinkyu dengan cara yang sama. Ketiganya segera bertindak, melancarkan serangan balik dan mengalihkan perhatian naga Fatamorgana ke samping sehingga mereka bisa menarik jimat untuk Zhao Chen dan memberinya waktu dan ruang. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan kuas jimat darah naga, memasukkannya dengan energi spiritual, dan mulai menggambar rune di udara. Meskipun ia menggambar dengan lambat, ia menggambar dengan sangat mantap, dan setiap goresannya akurat dan tanpa kesalahan. Lebih dari 10 menit kemudian, jimat pencarian kebenaran baru ditarik dan diaktifkan oleh Zhao Chen, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di matanya. Dengan bantuan jimat pencari kebenaran, Zhao Chen dengan cepat melihat titik cahaya merah di dagu naga Fatamorgana. Warnanya sedikit berbeda dari warna merah keunguan yang pernah dilihatnya di bagian mulut cangkang kerang sebelumnya. Mengapa indikator kelemahannya berwarna berbeda? Zhao Chen bertanya kepada dalang dalam hatinya. Sang dalang segera menjawab, warna titik lemah berkaitan dengan atribut yang ditakutinya. Setiap makhluk memiliki titik lemah dan atribut yang ditakuti yang berbeda. Jika kamu bisa menyerang titik lemahnya dengan atribut yang ditakutinya, kamu bisa mencapai kerusakan maksimum. Zhao Chen tiba-tiba tersadar, dan langsung berpikir, kelemahan naga Fatamorgana adalah warna merah keunguan mereka. Mereka takut petir dan api. Nah,
Kelemahan mereka adalah merah tua, jadi mereka takut serangan api murni. Untungnya, senjataku telah ditingkatkan menjadi cambuk emas api petir, yang tak hanya bisa melepaskan petir tetapi juga memanggil api. Ditambah dengan jimat pemisah api, selama aku menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang kelemahan mereka, aku pasti bisa memberikan kerusakan besar pada naga Fatamorgana. Namun, melalui pengamatan, Zhao Chen menemukan bahwa naga Mirage tampak sangat menyadari kelemahannya di dagunya dan selalu waspada. Setiap kali serangan wanita tulang dan rekan-rekannya mendekati dagunya, ia akan segera menangkis dan menetralkannya dengan berbagai cara. Jelas, menyerang kelemahan secara langsung tidak akan berhasil. Bahkan dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka hanya mampu bertahan melawan naga Mirage, dan meski begitu, mereka masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya cara adalah mengalihkan perhatian naga Fatamorgana itu dan kemudian menyerang secara tiba-tiba dengan kekuatan yang luar biasa pada titik lemahnya di dagunya. Hanya ada satu cara untuk mengalihkan perhatian naga Mirage memprovokasinya. Pusatkan tembakanmu dan serang mata satunya. Zhao Chen segera mengeluarkan perintah baru kepada wanita tulang, Li Chenghao, dan yang lainnya. Ketiganya segera menuruti perintahnya, dan semua serangan mereka terpusat pada mata Mirage Dragon yang lain, yang membuat Mirage Dragon marah. Belum cukup kau menyakiti salah satu mataku, kau ingin menyakiti mataku yang satu lagi juga. Apakah kau benar-benar ingin membuatku buta? Segerombolan semut berani sombong begitu? Ku habisi kalian semua. Naga Fatamorgana yang murka itu pun semakin meningkatkan serangannya, melepaskan rentetan serangan dahsyat yang menyebabkan Zhao Chen dan yang lainnya terluka parah. Akan tetapi, mata naga Mirage yang lain juga terluka oleh energi pedang wanita tulang. Meski tidak menusuk atau membutakannya, ia merasakan sakit dan ketakutan yang berkepanjangan. Hal ini membuat naga Mirage mengamuk. Serangannya menjadi semakin ganas, dan ia tak lagi repot-repot melindungi titik lemah di dagunya. Kesempatan telah tiba. Mata Zhao Chen berbinar, lalu ia melompat ke udara, menerjang langsung ke kepala naga Fatamorgana. Saat terbang melewati Li Chenghao, ia mendesis, "Dorong aku." "Oke," jawab Li Chenghao sambil mengulurkan tangannya yang besar untuk menopang kakinya dan mendorongnya ke atas dengan kuat. Kecepatan Zhao Chen Fei meningkat lebih tinggi lagi, terbang seperti meteor ke dagu naga Fatamorgana. Naga Fatamorgana merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Jimat api, meledak. Thunder Fire Golden Whip, nyalakan. Bersamaan dengan dua teriakan Zhao Chen, jimat api itu meledak dengan suara ledakan dan mengeluarkan kobaran api yang hebat. Sementara kobaran api yang berkobar juga keluar dari cambuk emas api petir. Ketika keduanya bersatu, mereka berubah menjadi burung phoenix yang agung dan kuat yang bangkit dari abu. Ledakan. Cambuk emas api petir milik Zhao Chen menghantam titik lemah naga Fatamorgana di dagunya dengan kekuatan yang luar biasa. Kicauan. Di tengah teriakannya yang melengking, burung phoenix yang terlahir kembali dari abu juga menerkam kelemahan ini. Ledakan. Kekuatan dahsyat yang dipadukan dengan api yang ganas langsung menembus rahang naga Fatamorgana, menghancurkan dan membakar otaknya, sebelum melesat keluar dari atas kepalanya. Sekilas, ia tampak seperti gunung berapi yang sedang meletus. Mata naga Fatamorgana itu dipenuhi rasa tak percaya. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang besar bergoyang dan jatuh ke tanah dengan raungan yang menggelegar, menciptakan kawah raksasa dan memuntahkan awan debu dan puing. Naga Fatamorgana yang kuat dibunuh oleh Zhao Chen dengan satu pukulan.